bukan karena wajahnya yang tampan, bukan karena dia punya kepandaian di atas rata-rata, tapi yang luar biasa dari seorang Elia adalah doanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini manusia bisa memerintahkan tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan orang yang sama yang bisa memerintahkan turunnya hujan setelah kemarau panjang. Kalau kemarau panjang di Sumba paling 6 bulan, 8 bulan. Betul kok? Tapi ini kemaraunya panjang sampai 3 tahun 6 bulan. Saya nggak bisa pikir bagaimana kok di Sumba ini sampai kemarau 3 tahun 6 bulan. Dipastikan panen gagal, hasil bumi gagal. Betul kok? Mengapa ini terjadi? Akibat dosa. Ahab ini kan keturunan orang yang cinta Tuhan awalnya. Tapi dia punya istri namanya siapa? Isabel. Hati-hati loh ya. Pasangan yang tidak cinta Tuhan itu bisa menyeret. Karena wanita punya kekuatan. Amin. Haleluya. Amsal 14 ayat 1 katakan wanita punya kekuatan membangun, punya kekuatan merobohkan. Dan ternyata begini, Isabel punya kekuatan mempengaruhi Ahab yang tadinya mengasihi Tuhan, yang tadinya cinta Tuhan, akhirnya ikut kepada penyembahan ilah-ilah asing. Dengar baik, saya berdoa di Sumba ini bersih dari orang-orang yang menyembah kepada ilah lain. Yang setuju katakan amin. Karena begini, perjinahan rohani adalah ketika kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Masih percaya roh nenek moyang, masih percaya pohon besar, masih percaya animisme, masih percaya yang bukan Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Dengar baik, Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan juga punya keadilan. Yang setuju katakan amin. Setiap dosa pasti ada hukuman. Dan ternyata begini Pak Gembala, umat Tuhan sampai di Sidon, di sekelilingnya itu mengalami yang namanya kemarau panjang, tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Hari ini kita belajar mengapa seorang Elia doanya sanggup mengubahkan keadaan. Yang pertama, Elia itu ketika berdoa itu sungguh-sungguh. Amin. Ayat 41, Elia 41-42, Elia itu doanya sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh itu apa? Fokus. Arti sungguh-sungguh itu apa? Serius. Satu saat saya sampai harus tegur teman saya. Dia bilang begini, Bu Dewi, saya itu bisa loh sambil berdoa, sambil balas WA. Saya langsung bilang begini, mana bisa aktivitas rohani bercampur dengan aktivitas jasmani. Kalau ibu-ibu Pak Gembala beda lah. Kalau ibu-ibu bisa sambil goreng tempe, sambil nyapu, sambil telepon, betul kok? Itu aktivitas jasmani loh. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, harusnya fokus kita hanya Tuhan, bukan yang lain. Amin. Saya juga heran Pak Gem, ada yang berbahasa roh, tapi sibuk balas WA. Halo. Hormati Tuhan. Ketika doa itu fokus. Peperangan doa kan di pikiran. Betul enggak? Jangan sampai kita doa malam ini sambil menyembah Tuhan tadi tiba-tiba mikir, kalau habis doa malam ini pasti lapar kok, nanti pulang makan nasi goreng atau mau makan mie atau makan petio. Itu doa yang gak fokus. Amin. Yesus itu doanya fokus. Lukas 22 ayat 44 katakan gini, Yesus sungguh-sungguh berdoa. Fokusnya hanya kepada Bapa, bukan fokus kepada masalah. Betul? Orang sekarang itu kalau berdoa gampang nangis, kenapa? Bukan karena fokus sama Tuhan, tapi fokus tagihan yang harus dibayar. Betul enggak?
Aduh Tuhan, ini sudah tagihan pinjaman online. Aduh Tuhan, debt collector sudah datang. Yang ditangisi masalahnya. Halo. Harusnya ketika kita berdoa kita fokus sama Tuhan, fokus sama surga. Percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita fokus berdoa, ketika kita serius berdoa, surga siap menyatakan kuasanya. Amin, tepuk tangan buat Tuhan saja. Jadi ketika Elia berdoa, itu simple saja. Doanya enggak bertele-tele. Mungkin kalau boleh drama ya Pak Gembala, doanya cuman begini. Dia mengangkat tangan, dia bilang gini, langit terbuka, hujan turun. Cukup. Kadang-kadang kita itu berdoa terlalu bertele-tele. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa, Tuhan yang simpel, yang setuju katakan amin. Jangan berdoa itu seperti deklamasi. Amin. Kita seperti bapak sama anak, betul enggak? Saya itu ingin tertawa. Diajak makan kue tiaw. Saya itu enggak suka makan malam. Tapi kok diajak makan kue tiaw, jam 10 malam saya berangkat karena saya suka. Satu saat saya diajak makan kue tiaw. 4 orang kami Pak Gembala. Saya, teman saya Titin, satu hamba Tuhan, dan Ko Ajo yang traktir kami. Dewi apa? Saya kue tiaw sirup. Titin kue tiaw goreng. Bu Weba kue tiaw goreng. Om Ajo kue tiaw sirup. Saya sudah membayangkan Pak Gembala ya. Pasti kalau panas-panas tuh nikmat Bu Gembala, namanya kue tiaw. Begitu kue tiawnya datang, tercium bau wangi, aduh saya udah lapar nih. Tiba-tiba Bu Weba silakan berdoa. Oke, berdoa. Sudah tahu itu pertama itu bahasa roh. Oh, di restoran terbuka namanya Taman Sari. Saya pikir sebentar Pak Gembala. Itu bahasa rohnya 15 menit. Setelah itu doa syafaat. Dia doakan hama wereng, dia doakan Pak Tani, dia doakan, dia usir tikus, dia usir hama wereng. Selesailah doa itu selama 25 menit. Setelah saya buka mata, tahu nggak itu pengunjung itu kan restoran terbuka. Gini. Saya bilang, makan-makan. Saya makan tuh udah gak nafsu, kamu udah kalah malu kan. Saya makan sedikit sudah. Setelah itu, kok gak habis? Saya sudah kenyang. Maksud saya cepat pulang. Jadi ketika pulang saya menundukkan. Tuhan itu simpel, harusnya doakan cukup begini kan. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan ini. Berkati yang memberkati kami. Amin, cukup. Amin. Jadi kalau berdoa itu gak usah bertele-tele. Yang penting sungguh-sungguh. Yang penting serius. Kita bukan anak sekolah minggu. Kita orang dewasa rohani. Kita harus serius sama Tuhan. Bukan toleh kiri, toleh kanan. Amin. Saya bersyukur Pak Gembala, malam ini ada anak-anak kecil yang mau datang. Percayalah mereka bisa mengerti dengan roh mereka. Amin. Bilang sama anak kecil, saya bangga sama kamu. Amin. Haleluya. Doa yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, doa seperti apa yang bisa mengubahkan keadaan? Doa yang komitmen dan konsisten. Yang setuju katakan amin. Hari ini doamu belum dijawab, terus berdoa. Bulan depan belum dijawab, tetap berdoa. Tahun depan belum dijawab, jangan lemah untuk berdoa. Amin. Jangan mengancam Tuhan lah. Tuhan, kalau tahun 2024 ini Tuhan belum kasih jodoh buat aku nggak mau melayani. Halo. Kalau 2024 ini doaku belum dijawab, sakitku belum sembuh, aku nggak mau ke gereja. Loh, siapa kita ngancam Tuhan? Halo. Doa itu harus komitmen dan konsisten. Lihat, dramanya seperti ini ya. Pak Gembala ini punya wakil gembala namanya siapa? Punya wakil tuh? Oh enggak, anak rohani. Salah satu aja, namanya siapa? Salah satu saja. Oh Victor. Ini Elia sama bujang yang namanya Gehazi. Itu dia suruh pergi
Jaraknya bukan deket loh. Ke arah laut tuh seperlempar batu. Kira-kira ya 1,5 kilo lah. Jadi kalau PP itu berapa? 3 kilo kan. Tapi lihat, orang yang komitmen dan konsisten, finalnya akan melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Mungkin kalau Victor disuruh sama Pak Jibril, Victor, kamu pergi ke sana, lihat tanda di pantai apa begitu. Victor jalan, pulang. Pertama dia laporan, Pak Gem lapor, tidak terjadi apa-apa. Terus Bapak Gembala bilang, kamu pergi lagi yang kedua. Victor pergi lagi 1,5 kilo, balik 1,5 kilo, berarti 3 kilo, berarti udah berapa? 6 kilo. Gak ada apa-apa. Pak Gembala bilang gini, pergi lagi lah ketiga kali. Victor mungkin pergi, tapi dengan hati yang mulai dongkol, betul gak? Ini kalau kaki bukan buatan di Tuhan itu patah ini. Punya perasaan kayak sudah 1,5, 3 kilo. 3 kali 3 berapa? 9. Udah 9 kilo loh. Tiba-tiba, Pak Gem, tidak ada apa-apa. Pak Gem gak banyak ngomong. Pergi lagi lah kau Victor. Keempat kali loh. Victor udah mikir, kalau aku bisa resign lah. Biar Pak Gembala cari pengerja yang baru. Betul tidak? Tapi dengar baik. Gehazi walaupun begitu punya ketaatannya luar biasa. 4 kali. Udah 12 kilo, betul? Pak Gem menghadap, tidak ada tanda apa-apa. Pak Gem diem. Pergilah sekali lagi 5 kali. 5 kali udah berapa? 15 kilo. Itu sudah pasti Victor bilang begini. Katanya Gembala, kok nggak punya belas kasih ya? Ini kakiku tuh sudah linu, udah 15 kilo jalan bolak-balik ternyata nggak terjadi apa-apa. Pak Gembala bilang, nggak terjadi apa-apa Vic, tidak ada apa-apa Pak Gembala. Pergi lagi lah kau, pergi lagi Pak Gem, nggak salah, sudah pergi. Dengar, ketaatan itu tanpa menghitung berapa kali kita harus taat. Amin. Pergilah ke 6 kali. 3 kali 6 berapa? Udah berapa kilo? 18, betul enggak? 18 kilo dengan tubuh yang pucat, dengan keringat yang berceceran. Victor menghadap. Pak Gem menghadap. Ya, kata Pak Jibril. Pak, tidak ada tanda-tanda Pak. Tidak ada? Iya. Pergilah. Waduh, kalau saya jadi Victor nih Pak Gembala, saya sudah ngomong begini, saya menghadap Ibu Gembala dan bilang, Bu Gem, sudahlah, Pak Gembala sudah berubah, tidak punya kasih seperti dulu lagi. Hari ini saya resign Bu Gembala, mungkin bisa seperti itu, dengar nggak? Tapi yang namanya ketaatan itu harus segera, sempurna, lakukan dengan sukacita. Mungkin di perintah yang ketujuh, Victor kakinya kan sudah capek toh, mungkin sambil dingklang-dingklang menahan sakit, dia tetap pergi. Dan ternyata begini, yang ketujuh, baru melihat tanda mujizat. Ada awan sebesar telapak tangan. Dengar baik, kadang-kadang mungkin begini Bapak Ibu Gembala, apa yang diperintahkan gembala sidang kita, kadang-kadang bisa nggak masuk akal, betul enggak? Ulang, kadang-kadang orang kok disuruh ulang-ulang dengan tugas yang sama, pasti bosan, betul enggak? Tapi dengar baik, mau lihat mujizat, miliki ketaatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketaatan itu kan hineni, lawannya puani. Naaman pernah nggak taat loh, cuma meremehkan. Ngapain aku mesti ke sungai yang ada di sini? Ini kan sungainya kotor, sungainya jorok. Naaman nggak mau taat, mencoba melawan, betul enggak? Naaman tuh kepepet taat karena dia kepepet. Tapi saya berdoa umat Tuhan di tempat ini memiliki ketaatan karena kesadaran engkau mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan, rasanya sulit sekali Tuhan. Kok seperti ini? Katanya aku digembalakan dengan baik, tapi kadang-kadang kok perintahnya seperti ini, peraturannya seperti ini. Dengar baik, orang yang berani bayar harga dalam doanya, komitmen dan konsisten, itu yang bisa melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Lukas 18 ayat 7 katakan gini,
Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benarnya yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin doa kita belum dijawab 5 tahun, mungkin belum dijawab 10 tahun, mungkin belum dijawab 20 tahun. Percaya Tuhan punya waktu, karena waktu Tuhan itu tepat, bukan cepat. Saya punya papa sehingga Toto itu saudara. Saya butuh waktu berapa? 38 tahun untuk membawa papa saya mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saya selalu berdoa sama suami dan anak-anak supaya papa saya boleh kenal Yesus. Ketika pertama saya injili, Pak, Tuhan Yesus sayang sama papa. Begitu. Saya enggak lelah, saya berdoa, saya tetap menginjili. Pak, Tuhan Yesus sayang sama papa. Tuhan ngasih semua orang, Pak. Ganti topik katanya gitu saudara. 15 tahun saya tetap injili papa. Pak, Yesus baik. Papa bilang, Yesus yang katanya baik, tapi anak-anaknya Tuhan Yesus itu enggak baik, hutang enggak bayar, suka ngomongin orang kata papa seperti itu. Dengar baik, kalau kehidupan kita enggak jadi terang, kita akan jadi sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Tapi enggak letih, enggak lelah, saya selalu ngomong, Tuhan Yesus aku percaya, papaku akan percaya Yesus dengan cara dan waktunya Tuhan. Butuh 38 tahun Bu Gembala, itu enggak gampang. Saya terus berjuang dengan anak-anak dan suami, terus berdoa dan tetap berdoa. Apapun pergumulanmu hari ini, jangan menyerah dalam doamu. Amin. Tetap setia, tetap taat doa malam ya, Yesus juga katakan amin. Saya ini kan penginjil ya, jadi kadang-kadang saya ini pelayanan juga memang ada lucunya sih Pak Gem. Kalau KKR gitu ya, yang datang banyak loh Pak Gem. Begitu doa malam, makin sedikit, betul enggak? Doa puasa, tambah sedikit. Apalagi doa puasa Esther, 3 hari 3 malam, udah gratis semua Pak Gem. Itu yang ikut cuma bisa dihitung dengan jari, betul enggak? Mengapa sih kadang-kadang orang akhir-akhir ini susah untuk berdoa? Salah satunya loh. Ternyata begini, gadget itu lebih menarik daripada banyak dalam hadirat Tuhan. Betul atau tidak? Halo? Saya membaca artikel ini tertawa. Ini artikel loh ya, jangan anggap saya pengajar sesat loh. Artikel ini berbicara pada suatu hari setan dan iblis mengadakan rapat besar-besaran. Ini artikel ya, nggak ada di Alkitab. Setan bilang begini, kalian tahu kenapa aku kumpulkan kalian hari ini? Katanya para iblis, tidak tahu Tuhan. Ini lagi penting sekali, karena sejak COVID orang Kristen itu malah banyak berdoa. Tetangga saya yang jarang berdoa, saya tanya, kok sekarang rajin berdoa ketika COVID? Karena saya takut mati, katanya berdoa karena takut mati. Iblis yang lain, ada usul Kak? Susah Tuhan setan, ini gara-gara COVID, suami istri yang gak pernah berdoa, karena gereja tutup, akhirnya mereka berdoa, betul enggak? Yang gak pernah berdoa akhirnya berdoa. Terus gimana caranya? Akhirnya ada iblis kecil, angkat tangan, dia bilang begini, saya ada usul. Artikel ini bilang begitu. Ya usulnya apa? Biarkan orang Kristen berdoa, biarkan orang Kristen beribadah, biarkan orang Kristen setia KKR, biarkan orang Kristen menyembah. Tapi kita punya satu celah, kacaukan fokus mereka. Itu yang pertama, katanya iblis Pak Gem, kacaukan fokus mereka. Terus yang kedua, berikan mereka alat komunikasi yang canggih, banyak fiturnya, sehingga mereka lebih tertarik sama yang namanya Instagram, Facebook, dan teman-temannya daripada berdoa. Sadari enggak? Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita lebih tergoda untuk melakukan keinginan daging. Betul enggak? Enak mana doa malam yang 2 jam, paling firmannya cuma 30 menit. Betul enggak? Sama buka Facebook, Twitter, enak mana? Loh, jujur, lebih asik, betul enggak? Sadari, kita udah mulai masuk yang namanya jerat iblis. Kadang-kadang saya sedih juga loh Pak Gembala yuk. Saya bilang begini, kalian tuh boleh foto sama saya, tapi selesai ibadah,
Jangan sampai saya pas khotbah foto sana foto sini. Saya kan nggak fokus. Masa harus pasang kayak begini begitu? Betul enggak? Fokus hari ini. Amin. Jangan biarkan pikiran kita ini akhirnya tergoda. Lebih enak ke mall daripada doa malam. Lebih enak tidur karena pulang kerja capek. Betul enggak? Tapi tepuk tangan untuk saudara yang datang malam hari ini. Anda luar biasa. Amin. Anda berani bayar harga. Datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang dengar firman Tuhan, datang dan berdoa syafaat di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi doa yang mengubahkan keadaan adalah doa yang komitmen dan konsisten. Seandainya Gehazi hanya terhenti di langkah kedua, tidak akan lihat mujizat. Seandainya terhenti di langkah yang keenam, tidak terjadi mujizat. 7 itu angka sempurna. Ketika yang ke-7 kali Gehazi boleh melihat mujizat. Hari ini jangan batasi Tuhan dengan lamanya penyakitmu. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan banyaknya pergumulanmu. Ketika waktunya Tuhan, pertolongannya turun atas engkau dan aku. Amin. Yang terakhir, mengapa doa Elia mendapatkan jawaban dari Tuhan? Penentunya yang ketiga. Elia berdoa dengan iman yang penuh. Amin. Bayangkan loh, belum terjadi hujan, masih panasnya seperti Sumba, bahkan lebih panas lagi. Ayat 41 Elia berani katakan gini, derau bunyi hujan sudah mulai terdengar. Betul enggak? Ini orang yang bisa mengalami peristiwa supranatural adalah orang-orang yang telinga rohaninya terbuka untuk kebenaran. Kalau telinga rohani terbuka untuk kebenaran, engkau bisa mendengar suara Tuhan, engkau bisa menangkap janji-janji Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Beriman loh. Bayangkan dia bisa bilang begini loh, bilang sama Ahab ya, cepet pergi sebelum terhalang oleh hujan. Belum terjadi, tapi berani percaya, itulah iman. Amin. Mungkin Pak Gembala beberapa puluh tahun lalu, mungkin pernah punya iman yang kecil saja waktu itu. Tuhan, gak selamanya aku di sini. Satu saat aku melihat aku bisa menjadi gembala dan aku akan menggembalakan jemaat mandiri. Mungkin pernah seperti itu. Tapi dengar, benih iman yang kecil Tuhan perhitungkan. Amin. Hari ini ada anak muda di tempat ini belajar memiliki iman yang kecil, karena iman yang kecil itu Tuhan perhitungkan. Amin. Yang Tuhan lihat itu iman kita. Ibrani 11 ayat 6 katakan gitu. Yang Tuhan perhitungkan, yang Tuhan kabulkan adalah iman kita, bukan tangisan kita. Kita menangis kalau nggak beriman sama saja. Betul tidak? Ini resiko loh. Elia itu berani sekali loh. Dia ngomong gini, ini derau hujan aku dengar. Cepat pergi supaya nggak terhalang oleh hujan. Seandainya nggak terjadi hujan, taruhannya kepala Elia dipancung. Betul tidak? Dia berhadapan dengan raja. Kadang-kadang kita beriman juga. Itu resiko. Betul tidak? Mungkin orang tertawa, Pak Jibrail mimpi kali ya punya gereja besar, padahal dia mah cuman apa sih, dia mah cuman asistennya Om Andreas. Tapi dengar baik, iman beliau Tuhan yang bela. Amin. Hari ini saya memotivasi siapapun yang datang malam ini, sekalipun kau masih muda, miliki iman. Kehidupan berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Amin. Masih boleh diperpanjang sedikit? Saya mau saksi. Saya ini kan penginjil, sering pelayan di beberapa daerah. Tahun 2014 itu ada di daerah dekat Gunung Bromo. Sempat mengalami yang namanya musim kering. Tidak panen, petani gagal, kebun pun gak bisa menghasilkan apa-apa. Tanah pun retak, saking panasnya. Di sana ada gereja kecil. Bapak gembalanya melihat kondisi jemaatnya, kasihan. Kenapa? Sawah ladang enggak menghasilkan apa-apa karena musim kering yang panjang.
Selesai ibadah, ibadahnya pukul 4 mulai, pukul 6 selesai. Habis doa berkat, gembalanya bilang begini, Bapak Ibu Saudara, saya sudah berunding sama diaken sama majelis, kalau kita akan doa puasa, minta Tuhan hujan. Jadi Senin besok mulai puasa, buka di rumah masing-masing, sampai Sabtu, minggunya tetap puasa, hari Minggu kita akan buka puasa bersama-sama. Namanya jemaat desa Pak Gembala. Kalau gembalanya bicara, keren, mereka taat. Yang sekolah lu puasa, yang kerja di kebun walaupun kering tetap puasa. Mereka katakan, amin Pak Gembala. Beda sama jemaat di kota. Kalau diajak puasa, aduh Pak Gembala ini ya, ini kerja kantor Pak Gem. Panas seperti ini kita suruh puasa. Kalau Pak Gembala enggak apa-apa puasa di gereja. Di gereja kok aman, ada AC. Betul kok? Tapi dengar baik, ketaatan kita teruji ketika kita berani berkorban untuk belajar percaya dengan pimpinan rohani kita. Amin. Hormati pimpinan rohani kita. Buat saya begini loh, kelemahan gembala sidang kita adalah bahan doa saya. Kelebihan gembala sidang saya adalah teladan buat saya. Amin. Saya nggak pernah mau ikut-ikutan orang yang menyerang gembala dari belakang, membicarakan keburukan gembala di belakang. Orang yang tunduk otoritas akan melihat kemuliaan Allah. Sama seperti Yosua kepada Musa, Tuhan pakai Yosua luar biasa. Sama seperti Elisa kepada Elia, Tuhan pakai luar biasa. Jemaat itu bilang amin. Mereka mulai puasa Pak Gembala. Senin, Selasa, Rabu seperti ini. Ada ibadah tengah minggu. Mereka kan puasa bukanya di rumah masing-masing. Ibadah jam 7. Selesai ibadah, ada anak muda bilang begini, Pak Gem, kita sudah puasa 3 hari loh Pak Gem. Tidak terjadi apa-apa, tambah panas, katanya anak muda itu. Gembalanya dengan iman yang luar biasa bilang begini, sabar, waktu Tuhan bukan waktu kita, katanya. Oke, Kamis, Jumat seperti ini, doa malam. Habis doa malam, biasa ibu-ibu kan rempong, bilang Pak Gembala, kita udah doa puasa 5 hari loh Pak Gembala, ini belum terjadi mujizat loh. Gembalanya bilang gini, Bu, tenang saja, sabar, kita menantikan waktu Tuhan untuk sabar. Amin. Sudah. Hari Jumat, Sabtu pagi, dia telepon saya, Pendeta Gaul, kamu lagi di mana? Dia pakai saya Pendeta Gaul. Aku di Kamboja. Langsung dimatikan. Terus dia bilang, dia ceritakan singkat kan. Terus saya bilang begini, Pak Gem, tenang sa, pertolongan Tuhan kadang-kadang ada di detik terakhir. Dia bilang, amin, tapi emosinya lemes kan. Sudah, saya matikan HP. Kalau minggu itu saya sering matikan handphone, saya hanya cek jadwal saya khotbah di mana. Sudah, saya cuma berdoa ke Tuhan, minta belas kasihan-Mu lah gitu. Sabtunya itu kan jam 10 pagi doa puasa. Habis doa puasa kan jam 12, bukanya di rumah masing-masing. Tiba-tiba wakil gembalanya bilang gini, Pak Gem, kita ini ya sudah 6 hari loh Pak Gem doa puasa. Bukannya ada tenang-tenangnya, teduh-teduhnya, tapi makin panas Pak Gem. Terus gembalanya ikuti kata-kata saya, tenang, kadang-kadang Tuhan bekerja itu di detik terakhir. Amanlah gembalanya, amin. Itu lemas soalnya kan sambil puasa toh. Hari ke-6 loh gak terjadi apa-apa. Minggu tiba, saya kan matikan HP. Sudah, Seninnya saya baru buka HP. Terus dia telepon saya, lagi di mana? Salon. Hari libur pendeta sedunia kan Senin. Nggak Senin pijat saya ke salon. Gimana bro? Kan kami deket toh. Gimana bro? Itu yang aku mau cerita. Saya dengerin cerita. Ceritanya begini. Minggu pagi itu jam 11 pagi panas. Jam 2 tambah panas. Ibadah jam 4. Setengah 4 Bu Gembala, orang di desa loh. Ibadah jam 4. Setengah 4 sudah banyak orang. Jam 4 kurang 15 mulai penuh. Saya nggak tahu ya, orang kenapa suka di belakang. Ayatnya di mana nggak tahu. Kalau kepepet nggak ada baru ke depan. Saya nggak tahu di sini sama apa enggak. Jam 4 kurang 10. Loh, saya ini belum ngobrol sama Pak Gembala ya kan. Jam 4 kurang 10 nggak ada tempat.
Tiba-tiba jam 4:05 ada aji-aji, ai-ai, oma-oma itu. Dia terlambat, jam 4:05 itu udah terlambat tuh. Dia dari belakang, kan pakai klompen itu, kelatok itu dari belakang. Dia tanya, ada tempat nggak buat saya? Sonde nggak ada. Ke depan. Dia kan bawa parung panjang. Kata anak-anak muda, Encim itu gimana? Panas gini kok bawa payung. Maklum orang tua. Di depan baris kedua tidak ada bangku. Nggak ada di depan. Jadi akhirnya Encim itu nggak ada bangku lagi. Ini Pak Gembala, sebelahnya kosong, itu cuma satu sah. Majelis istrinya diaken, jadi cuma bangku satu kosong bangku. Udah. Sebelum duduk, ya salaman sama Pak Gembala. Salam Pak Gembala. Ya salam Jim. Kok bawa payung? Kata gembalanya. Loh Pak Gembala ini gimana sih? Kan kita sudah doa puasa minta Tuhan hujan. Saya bawa payung supaya saya pulang gak kehujanan. Tepuk tangan buat Tuhan. Loh ini loh iman loh. Kondisi masih panas. Dia berani perkatakan bahwa nanti turun hujan. Dia supaya pulang gak kehujanan. Sudah mereka gak mau debat. Ibadah dimulai jam 4. Pujian penyembahan. Itu saking panasnya Bu Gem. Pakai kertas, pakai kipas, pokoknya panas lah. Dari pujian, penyembahan firman itu, bahasa Jawanya itu gobios, berpeluh. Sudah. Jam 4, 5, setengah 6 selesai firman, masih panas. Persembahan. Jam 6 kurang seperempat, setelah persembahan, pengumuman. Setelah pengumuman, ada laporan keuangan. Jam 6 kurang 5 menit, gembalanya naik ke mimbar untuk menyampaikan doa berkat. Jam 6 kurang 5. Tadinya kan panas sekali toh. Jam 6 kurang 5 sebelum doa berkat itu, tiba-tiba, saya kan orang Jawa toh, berbet, gelap. Dan tiba-tiba Bu Gem, hujan turun dengan derasnya. Brus, tahu nggak? Yang loncat di depan tuh AI yang bawa payung itu. Oh terima kasih Tuhan Yesus, hujan toyo. Heboh. Tepuk tangan buat Tuhan. Selesai doa berkat, karena mau buka puasa bersama kan. Orang-orang kerubuni oma-oma itu seperti selebriti. Kata anak muda, AI keren lo imannya. Dia bilang begini, kalian itu gimana toh? Kalau yang kasih perintah Bapak Gembala, saya percaya Bapak Gembala itu utusan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini menghargai gembalanya loh. Terus dia bilang begini, ibu-ibu tanya, Oma ini keren ya imannya nih, sampai bawa payung. Dia bilang begini, saya percaya apa yang dikatakan Pak Gembala adalah itu dari Tuhan. Terus yang kedua, sebagai jemaat, saya belajar percaya sama pemimpin rohani saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Abek. Setelah itu kan payungnya besar tuh Pak Gem. Hujan masih deras. AI ini bilang gini, ayo siapa yang melok aku? Ayo siapa yang mau ikut aku? Maksudnya ambil payung di rumah, jemput orang-orang. Makan bersama semua, sudah. Akhirnya ikut 3 orang. Sebelum pulang ke rumah, AI itu kasih salam sama gembalanya. Pak Gembala, terima kasih ya, payung ini yang menyelamatkan aku dari hujan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini iman yang sederhana loh Pak Gembala, betul enggak? Orang tua loh, orang ini umurnya 78 tahun. Saya tanya umur berapa AI itu? 78 tahun. Kadang-kadang sebagai orang tua kan dengarkan firman kan sambil ngantuk-ngantuk, sambil lupa-lupa, betul enggak sih? Tapi dengar baik, orang yang setia Tuhan bela. Orang yang setia Tuhan berperkara. Hari ini kalau engkau mau melihat perkara besar, kalau hari ini engkau mau melihat doamu mendapatkan jawaban, doa yang sungguh-sungguh, komitmen dan konsisten, dan miliki iman kepada Tuhan. Hargai pemimpin rohanimu. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.